Oke, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan membahas laporan kami, yaitu yang berjudul Potensi Perkembangan UMKM Akibat Tren. Dan UMKM yang kami pilih ini adalah kopi AW atau yang biasa disebut kopi after work. Kami dari kelompok 3 berisi oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Finazan Al-Fajr Syam, dengan NIM 6704220135. Dan saya Muhammad Togo Bramantio dengan NIM 6704220142. Lalu ada saya, Saka Fazil Pratama dari kelas 04 dengan NIM 6704 Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu ada sejarah. Cafe ini berdiri dari tahun 2019 dengan 5 partner CEO kopi ini atau owner kopi ini. Kopi ini bernama AW yaitu After Work karena biasanya orang yang berkunjung ke kopi ini setelah pulang bekerja. Lalu sebelum membuka bisnis ini, owner kopi ini itu sempat membuka usaha warkop, yaitu warung kopi. Yang mana karena warkop ini menghasilkan keuntungan yang sangat besar, akhirnya owner tersebut memutuskan untuk membuka coffee shop ini. Analisis pasar dan pelanggan. Produk yang dipasarkan berdasarkan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi para pelanggan. Karena saat ini kopi sedang menjadi tren, maka tren minum kopi menjadi gaya hidup anak muda, sembari berdiskusi ataupun belajar. Dan juga kopi menjadi salah satu pilihan favorit para pekerja untuk menemani aktivitas mereka ini karena kopi mengandung kafein yang dapat meningkatkan konsentrasi saat beraktivitas, terutama dalam bekerja. Pengembangan konsep produk. Produk yang dihasilkan oleh UMKM ini bermacam-macam, mulai dari kopi bubuk, kiloan, saset, ataupun kopi yang sudah dibuat minuman jadi. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Konsep yang paling menjanjikan yang dimiliki oleh UMKM tersebut adalah biji kopi yang sudah diproses dari biji sampai jadi bubuk yang menciptakan kopi dengan cita rasa yang disukai oleh banyak orang. Lalu di coffee shopnya memiliki tema tradisional yang bernuansa modern yang membuat para pengunjungnya nyaman dengan pilihan menu yang unik dan beragam. Lalu ada penelitian dan pengembangan produk. Pengujian yang telah dilakukan terhadap produk tersebut membuat tes kualitas seberapa lama cita rasa kopi bisa bertahan secara maksimal. Lalu menguji rasa kopi secara berulang kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah mendapatkan feedback yang baik dari para konsumen, kita juga mendengarkan saran atau pendapat dari konsumen. Lalu ada strategi pemasaran. Yang pertama ada rencana pemasaran yang digunakan untuk memperkenalkan produk tersebut menggunakan promosi di segala jenis sosial media, memasarkan lewat toko offline, dan juga menggunakan strategi word of mouth atau dari mulut ke mulut. Yang mana strategi ini penting karena proses pemasaran produk menjadi hemat budget dan lebih mudah dipercaya oleh konsumen. Strategi pemasaran yang kedua, menentukan apa yang membuat produk kopi ini unik dan bernilai. Pertimbangkan rasa, kualitas biji kopi, asal biji kopi, proses pengolahan, dan melakukan riset tentang harga kopi sejenis di pasar. Menentukan saluran distribusi yang paling efektif untuk produk kopi ini. Peluncuran produk. Pertama-tama akan ditentukan tujuan peluncuran produk kopi. Misalnya, apakah tujuannya untuk memperluas pasar, menarik pelanggan baru, atau memperkenalkan varietas kopi baru. Tim lintas departemen harus dibentuk dengan mewakili berbagai departemen terkait, seperti pemasaran, penelitian, dan pengembangan, produksi, logistik, dan keuangan. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengordinasikan semua aspek peluncuran produk kopi. Persiapan jalur produksi untuk memenuhi permintaan produk kopi baru, bekerjasama dengan departemen logistik untuk distribusi yang efisien.
analisis permintaan pasar, dan perkiraan penjualan produk kopi yang baru diluncurkan untuk menentukan jumlah dan waktu produksi yang diperlukan. Koordinasi dengan departemen produksi untuk memastikan ketersediaan stok yang cukup untuk memenuhi permintaan. Evaluasi dan pengukuran kesuksesan. Setelah produk ini diluncurkan, akan muncul kepuasan pelanggan dari produk tersebut. Dan rata-rata yang dihasilkan dari kepuasan pelanggan ini sangat memuaskan. Dan pasar dari produk ini bisa dibilang cukup stabil, dikarenakan anak muda saat ini sangat menggemari produk ini. Perbaikan dan pengembangan produk ini membutuhkan inovasi menu baru. Mungkin dengan kopi dengan rasa yang bervarian, agar para konsumen tidak bosan dengan produk yang itu-itu saja. Oke, sekian presentasi laporan dari kelompok kami. Semoga nilai ini menjadi nilai tugas besar manajemen produk bagi kita bertiga. Terima kasih banyak untuk Bapak dosen dan asisten dosen yang sudah mengajar pada semester kali ini. Terima kasih banyak kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.